Kisah tokoh perampok yang disebut sebagai Robin Hood. Dia adalah Kusni Kasdut yang merupakan salah satu perampok berdarah dingin paling legendaris di Indonesia. Aksi perampokannya yang paling fenomenal terjadi pada tanggal 31 Mei tahun 1961. Ketika itu ia menyasar Museum Nasional yang dikenal juga sebagai Gedung Gajah di Gambir, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan mobil jeep dan mengenakan seragam polisi, yang tentunya palsu, saat memasuki Museum Nasional setelah melukai penjaga. Kasdut lalu membawa lari 11 permata koleksi museum tersebut. Pria kelahiran tahun 1929 itu juga pernah membunuh dan merampok seorang Arab kaya raya bernama Ali Bajenet pada 1960-an. Dalam aksi tersebut, Kasdut ditemani Bir Ali. Ali Bajenet dirampok sore hari ketika baru saja keluar dari kediamannya di kawasan Awap Al-Hajiri, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dia meninggal saat itu juga akibat peluru yang ditembakkan Bir Ali dari jeep yang dikendarai Kasdut. Kusni Kasdut sempat dijuluki Robin Hood Indonesia karena ternyata hasil rampokannya sering dibagi-bagikan kepada kaum miskin. Selaku pemuda zaman revolusi, Kusni Kasdut memiliki jasa pada kemerdekaan Republik Indonesia. Kasdut ikut mengusir tentara Belanda ketika Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal Spoor ingin kembali menguasai Indonesia. Ia kemudian tidak bergabung dalam ketentaraan pasca pengembalian kedaulatan. Pria kelahiran Blitar, Jawa Timur, tersebut kemudian menjadi orang sipil. Kehidupan ekonomi yang morat-merit membuat Kasdut memilih jalan pintas untuk bertahan hidup. Maka tampillah Kusni Kasdut sebagai penjahat legendaris di Indonesia. Dikenal sebagai belut licin di tahanan. Kusni Kasdut dikenal sering meloloskan diri dari penjara. Ia berulang kali kabur dari tahanan baik saat menjadi pejuang maupun penjahat. Kasdut yang ditahan di LP Lowokwaru, Malang, Jawa Timur setelah divonis mati oleh hakim atas semua kejahatannya, melarikan diri pada tanggal 10 September tahun 1979 sekitar pukul 3 dini hari. Kasdut kabur dari sel khusus berisi 1 orang tersebut dengan bantuan sebuah obeng dan seutas tali. Tali itu terbuat dari kain yang disambung-sambung dengan benang jahit tangan. Sedangkan obeng terbuat dari paku besar dan diberi pegangan kayu. Langit-langit ruang tahanan Kasdut cukup rendah sehingga mampu dijangkau dengan menaiki kasur. Ia lantas mencongkel langit-langit tersebut dan meloloskan diri dari lubang sebesar 30 kali 40 cm. Di bagian atas langit-langit tampak bekas kaki Kasdut menjelajahi lokasi tersebut, lalu melewati tembok sambungan bangunan sel yang berfungsi sebagai pagar. Kasdut ditangkap kembali pada tanggal 17 Oktober tahun 1979 di Surabaya. Di hari-hari terakhir jelang eksekusi matinya, Kasdut sempat berkenalan dengan seorang pemuka agama Katolik dan dekat dengannya. Kasdut kemudian dibaptis sebagai pemeluk Katolik dengan nama Ignatius Kusni Kasdut. Saat menunggu hari eksekusi, dia menuangkan rasa cinta terhadap agamanya dalam sebuah lukisan yang terbuat dari gedebok pohon pisang. Dalam lukisan tersebut tergambar rincin gereja Katedral Jakarta lengkap dengan menara dan arsitektur bangunannya yang unik. Lukisan tersebut sampai sekarang masih tersimpan rapi di Museum Gereja Katedral Jakarta. Kasdut ditembak mati pada tanggal 16 Februari tahun 1980, beberapa hari setelah menyerahkan lukisannya kepada Gereja Katedral Jakarta.